Laskar yang kau dalam yun tulung tubi ulua. Laskar yang kau lewat dalam tulung tubi ulua. Dalam dalam berlaku mentang-mentangnya keamanan berjalan. Manakala program kita baru 3.000 perak kali 100.000 jamaah sama dengan 300 juta. Itu kalau dibelikan cendol berenang kita siang ini. Begitulah hebatnya kekuatan. Maka berjamaah. Ada sebagian orang, untuk apa lagi buat persatuan majelis? Kan NU sudah ada, kan Muhammadiyah sudah ada, kan Perti sudah ada, kan Persis sudah ada, kan Al-Irsyad sudah ada. Ini jamaah bukan untuk kelahi. Ini jamaah untuk menjaga. Makin banyak jamaah makin bagus. Ayahanda masih tetap aktif di Nahdlatul Ulama, masih tetap bapak ibu aktif di Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tapi ini untuk persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perkelahian. Insya Allah. Ustaz Abdul Somad kurang mantap dalam mengajarkan akidah, karena waktu kuliah dulu jurusannya jurusan hadis. Tapi ada kawan saya, sahabat saya, S1 akidah, S2 akidah, S3 akidah, tamat dari Al-Azhar, LC, MA, doktor akidah. Makanya saya selalu minta tolong beliau, Tengku, aku sekarang sedang terpojok ini, diejek-ejek orang di internet, tolong buatkan dulu video dalam masalah ini. Beliau kirim, ini videonya, selalu membela saya. Itulah sahabat saya di Mesir dulu, asli putra dari PD Tengku Amri. Tegak dulu Tengku. Banyak ibu-ibu ini yang belum kenal. Tuh, sahabat saya. Doktor dari Al-Azhar. Masa akidah Asy'ari itu di kepala beliau. Selalu membela saya di internet. Asli. silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para abu, ayahanda, para abi, para tengku, alim ulama, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan saya saat ini dua. Pertama, seperti sedang di padang Arafah. Yang kedua, seperti dai cilik yang akan dinilai oleh para abu dan para. Doakan saya supaya bisa tausiah sampai selesai. Ada satu kelompok namanya Mujassimah. Apa namanya? Mujassimah. Kata Mujassimah, Allah itu punya tangan. Dalilnya yadullah fawqa aydihim. tangan Allah di atas tangan mereka.
Allah itu punya wajah, punya muka. Dalilnya kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur, wa yabqa wajhu, yang tinggal cuma wajah. Maka Allah punya wajah. Allah itu duduk di atas kursi. Dalilnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas kursi. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kelompok ini bernama Mujassimah. Yang satu lagi mengatakan Allah tidak punya apa-apa, tak boleh, dia tidak ada wajah, dia tidak ada tangan, dia tidak ada kaki, pokoknya tak ada sifat bagi dia, dia hanya zat saja. Kelompok ini bernama Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah. Bertengkar Mu'tazilah dengan Mujassimah. Kata Mujassimah, kamu kafir Mu'tazilah. Kenapa? Karena berarti mengingkari ayat Quran. Ayat mengatakan Allah punya wajah, ayat mengatakan Allah punya tangan, ayat mengatakan Allah punya kaki. Kata Mu'tazilah, kamu pun kafir Mujassimah. Kenapa? Karena kalau kamu kan katakan ada sifat wajah, ada sifat tangan, ada sifat kaki, dan sifat itu qadim, zat juga qadim. Berarti kalau begitu banyak yang qadim. Maka menyelesaikan masalah ini hadirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah tidak sama dengan makhluk berdasarkan ayat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Maka menyamakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, batal ayat ini, batil. Maka ditakwil. Apa makna Allah bersemayam di atas arasy? Artinya isti'la, Allah berkuasa. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arasy, macam Abdul Somad duduk di atas arasy, berarti Abdul Somad Allah. Syirik, kafir. Maka apa makna Allah bersemayam di atas arasy? Allah maha kuasa. Yadullah fawqa aydihim, kuasa Allah, qudratullah di atas kuasa mereka. Maka batallah Mu'tazilah, maka batallah Mujassimah, maka naiklah bendera tertinggi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, sekarang muncul jamaah yang tetap membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang jumlah pengikutnya 175.000 orang. Jamaah itu bernama Sirul Muqtadi. Ini yang menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Serangan-serangan Mu'tazilah berkeliaran, serangan-serangan dari Mujassimah berkeliaran. Di mana? www.youtube.com. Datang dai-dai neo Mu'tazilah, datang dai-dai dari Mujassimah dengan ceramah-ceramah di YouTube, tidak bisa dilarang. Dulu para abu, para abi, para tengku, ayahanda, jangan baca buku ini Mujassimah, jangan baca buku ini Mu'tazilah. Sekarang tidak bisa dilarang karena dia masuk ke dalam kamar anak kita, masuk ke dalam kantong anak kita, masuk ke dalam HP istri kita. Dia bernama www.google.com. Alhamdulillah, hadir para ulama membentengi umat, tidak hanya di Aceh, sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Norwegia, sampai kepada saudara-saudara kita di Eropa, membawa bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang saya ceritakan sekelumit contoh kecil bagaimana hebatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tadi kalau saya melihat ke sana, saya membelakangi Abu. Mana lebih baik, membelakangi Abu atau membelakangi Jamaah? Semua perbuatan saya ini ada alasan. Bisa kita lanjutkan? Tadi begitu kami naik ke atas, maka lalu kemudian panitia menyalahkan tukang pasang tenda. Kenapa ini pasang? Ini salah pasang. Kenapa begini? Kata tukang tenda, jangan disalahkan. Ini takdir Allah. Kami ini, kata tukang pasang tenda, macam pokok kayu yang tak punya kuasa apa-apa. Ditumbangkan jatuh, dihembus angin ke kiri ke kanan. Kami ini terpaksa, bahasa Arabnya jabar. Ada kelompok yang mengatakan dia terpaksa. Nama kelompok ini Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah. Ketika dia minum khamar, kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu minum khamar? Aku sebetulnya tak mau mabuk, tapi aku sudah terpaksa oleh takdir. Pulang anak dalam keadaan maaf Abu, maaf, tak sopan. Izinkan saya bicara. Hamil, 3 bulan. Kenapa kamu hamil? Ayah jangan marah. Aku sebenarnya tak mau. Ini takdir. Nama kelompok ini Jabariyah. Datang yang melawan Jabariyah, namanya Qadariyah. Kata Qadariyah, tak ada takdir. Kamu bersembunyi di balik takdir. Kamu yang salah pasang, kamu katakan takdir yang salah. Maka kata kelompok Qadariyah, tak ada itu takdir. Rukun iman cuma 5. Percaya kepada Allah, malaikat, kita, Rasul, kiamat. Takdir tak ada. Kita sunat saja rukun iman. Yang satu bersandar kepada takdir, Jabariyah. Yang satu mengatakan tak ada itu takdir. Allah menciptakan manusia bebas, free act, bebas berekspresi. Namanya Qadariyah. Berkelahi antara Qadariyah dengan Jabariyah. Siapa yang menyelesaikan ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang Allah menciptakan takdir. Siapa yang tak percaya takdir kafir. Tapi Allah memberikan al-kasbu, ikhtiar dan usaha. Maaf, air minum saja. Ini air minum punya saya. Betul? Ini ditakdirkan untuk saya. Ini punya saya. Tapi kalau saya tak berusaha dengan al-kasbu wal ikhtiar untuk menggerakkan tangan, mendekatkannya ke mulut, bisa airnya masuk? Letakkan aja bawah, buka mulutnya. Maka apa kata orang ahlu sunnah? Orang Jabariyah, kau katakan tak ada usaha, semuanya takdir. Iya, kalau gitu tak usah bergerak, tempeleng, diam aja. Maka selesailah masalah Jabariyah dengan Qadariyah dengan datangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Dayak ini sudah selesai dikaji. Apa nama kitabnya? Al-Husunul Hamidiyah. Apa nama kitabnya? Ad-Dasuqi ala Syarhil Ummil Barahim. Apa nama kitabnya? Kitab-kitab Ahlus Sunnah. Di pesantren selesai, di Dayak selesai. Tapi di masyarakat kacau balau, tunggang langgang, lintang tukang. Yang berani menyampaikan ini siapa? Alhamdulillah, datanglah sebuah komunitas jamaah itu bernama Sirul Muqtadin. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa kamu ikut Sirul Muqtadin? Kenapa ya? Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pokoknya jangan tanya-tanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semangat yang berapi-api harus diiringi dengan komunikasi yang baik,
dengan penjelasan yang lembut meniru bahasa ayah anda tadi. Betul? Sampai penjelasan dua contoh ini bisa dipahami ahlu sunnah wal jamaah? Oke, kita kasih contoh ketiga. Macam makan obat 3 kali saja. Al-Quran ini makhluk karena ada hurufnya, ada huruf ba, huruf ba memukul sin. Al-Quran ini makhluk karena ditulis kata Mu'tazilah, maka muncullah fitnah namanya fitnah khalqil Quran, mengatakan Quran itu makhluk, sedangkan ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Quran itu kalamullah, Quran itu qadim, Quran itu kalamullah, sudah ada sebelum ada sesuatu, disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Hurufnya, tintanya, kertasnya, dulu Quran ditulis di pelepah korma, di batu, tapi substansi makna isinya itu adalah qadim. Maka masuk penjara Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan nama Imam Hambali. Siapa namanya? Imam Hambali. Nama aslinya Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 di kota Baghdad, Irak. Dulu presidennya Saddam Hussein, dibom oleh George Bush rata dengan tanah. Mudah-mudahan masuk neraka jahanam George Bush. Saya paling sakit hati sama George Bush. Kenapa? Karena saya dulu mau S2 ke Baghdad, gratis, sudah selebar S2 Baghdad gratis. Pas mau berangkat dibom rata kampus dengan tanah. Cuma keingat betul saya dengan Baghdad itu. Maka di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal masuk penjara karena waktu itu penguasanya berpaham Mu'tazilah. Ahmad bin Hambal, ya, Quran itu makhluk apa qadim? Kata Ahmad bin Hambal, Quran makhluk. Kamu harus mengatakan Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Quran qadim. Kalau Allah tidak, harus berkata makhluk. Tapi ternyata dia istiqomah dan masuk ke dalam penjara. Akhirnya sultan yang ketiga barulah dia lepas karena ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang ada, kira-kira sekarang ada tak orang yang mengatakan Quran ini makhluk? Ada. Di kampus-kampus diambilnya Quran, dicampakkannya ke lantai, diinjak. Quran ini makhluk, yang qadim itu di sana di Lauhil Mahfuz. Murid tak berani melawan. Kenapa? Kalau melawan nilai C. Coba kalau datang ke Sirul Muqtadir, hai dosen-dosen yang bijak Quran, datang kalian ke Sirul Muqtadir, dikeroyok sama ibu-ibu ini tahan. Jangankan kami yang laki-laki, ibu ini aja bawa pisau potong cabai putus gitu. Tapi ada satu muridnya yang cerdas. Datang muridnya, Pak, ini buku bapak kan? Iya. Yang nulis bapak kan? Iya. Dicampakkannya buku ke lantai, diinjak-injak. Ini buku bapak. Merah wajah bapak. Kenapa kamu injak buku bapak? Ini kan buku bapak, bukan bapak. Ternyata otak tak dipakai. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan kita Al-Quran kalamullah, substansi makna dia adalah kalam Allah qadim. Maka ahlus sunnah wal jamaah menjaga itu sampai sekarang. Sekarang pengajian kosong daripada ilmu, ustaz tak bisa menjelaskan kitab. Nanti kalau dijelaskan kitab jamaah lari. Tapi ternyata ada satu lembaga majelis ilmu berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah, istiqomah, jamaahnya bisa sampai. Nanti kalau jamaah ini tetap diambil gambar drone dari atas, dimasukkan ke internet, apa kata orang yang menengok?
Masya Allah, banyaknya jamaah Ustadz Somad. Kambing punya susu, sapi punya nama. Susu sapi, padahal punya kambing. Hebat ya jamaah Ustadz Somad. Ustadz Somad pun senyum-senyum. Padahal itu adalah perjuangan para abu, perjuangan para abi, perjuangan ayahanda, perjuangan tengku-tengku alim ulama. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ahlus sunnah wal. Siapa yang ahlus sunnah? Siapa yang ahlus sunnah? Takbir. Itu takbir susulan. Masya Allah. Jadi ciri-ciri muqtadi pertama, akidahnya ahlus sunnah wal wujud bidam baqa khalaqatul awadis yamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam. Sekarang ada kelompok yang tak percaya azab kubur. Mana ada azab kubur? Mana ada azab kubur? Azab kubur itu tidak ada. Oh, tak percaya azab kubur? Tidak, amatilah. Kita kalau lewat makam kan kita baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimina wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Bagi yang punya duit, tolong buatkan baleho sebesar yang atas. Kalau yang ini mahal, besar itu 100.000, 200.000. Doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Tempel di seluruh makam-makam kuburan yang ada di sini. Tulis di pojok, coblos nomor. Lebih positif daripada menempel gambar memanjat pokok kayu. Iya kan? Di seluruh makam-makam doa ziarah kubur. Andai duduk, alhamdulillah. Andai tak duduk, sudah jelas kemana tempat. Lebih bermanfaat, lebih positif. Ini plastik, lapuknya lama. Insya Allah bisa dipakai 5 tahun yang akan datang. Doa ziarah kubur. Untuk apa ada doa ziarah kubur kalau tidak ada azab kubur? Azab kubur itu menunjukkan ada. Makanya kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, hai Aisyah, kalau engkau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur. Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika. Paham? Itulah mengapa ulama-ulama kita mengajarkan fikih Syafi'i. Sekarang lebih parah lagi, bukan dia tidak mau ikut Hanafi Maliki, malah mengatakan Hanafi manusia, aku manusia. Syafi'i manusia, aku manusia. Maliki manusia, aku manusia. Mereka makan, aku makan. Mereka tidur, aku tidur. Mereka bisa jadi imam, aku pun imam juga. Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang kelima. Maka kami di Al-Azhar diajarkan nama Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Mendaftar di Al-Azhar mesti 4 nama. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Banyak kawan-kawan nelpon ke kampung, tak tahu dia nama atuknya siapa. Mak, nama atuk siapa? Aku pun tak tahu. Buat aja situ bin botol. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir sekian, tak usah lagi sebutnya. Warga negara Indonesia, mazhab Syafi'i. Ada kawan saya dari Jawa Timur, mazhab Hanafi. Loh, kau kan dari Indonesia? Iya, kita kan Syafi'i. Kenapa kau buat Hanafi?
Hanafi kitabnya tipis-tipis. Karena ahli ra'i dia dalil tak banyak. Cerdas dia, menyesal dia nulis Syafi'i. Kata dia, kenapa kita nulis Syafi'i? Kita kan di pesantren sudah khatam Syafi'i. Di Mesir ini kita pelajari Hanafi, hafalnya tak terlalu banyak. Kan Imam Hanafi ahlul ra'i, hadisnya tak terlalu banyak, ayatnya sedikit aja. Qalal Hanaf, menurut saya, tapi saya tetap berpegang pada mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Bukan berarti kita salahkan mereka. Adapun orang yang tidak mau bermazhab, saya tidak mau ikut Syafi'i. Syafi'i itu manusia, sama macam saya. Imam Syafi'i memang manusia, sama macam kita. Tapi dia kalau berangkat dari rumah ke masjid, telinganya disumbatnya pakai kapas. Kenapa? Takut dia apa yang dia dengar di jalan itu hafal dia semua. Orang kita disumbat dulu pakai kapas karena mana? Imam Syafi'i kalau dia baca buku, ditutupnya halaman ini, dibacanya halaman ini. Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya dia hafal, dia ingat dan dia paham juga. Kita sudah sobek buku itu tak juga paham. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Maliki, mau belajar hadis. Kata Imam Maliki, Syafi'i, kau baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau sudah kau baca kitabku baru kau belajar sama aku. Pergi pulang baca dulu Muwatta. Apa kata Syafi'i? Maliki, Muwatta itu sudah di sini semua. Sampai akhirnya apa kata Imam Maliki? Syafi'i, ini beberapa keping duit emas, pergilah engkau cari guru yang lebih hebat daripada aku. Maliki mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Datanglah ulama dari Jazirah Arab, langsung datang ke Samudra Pasai. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan skenario, bukan rekayasa. Ulama dulu yang datang ke semenanjung negeri, negara kerajaan pertama yang mereka datangi adalah Nangro Aceh Darussalam. Allah. Ustaz Somad ini mentang-mentang ceramah di Aceh bilangnya Aceh, nanti ceramah dia di Papua bilangnya Papua. Tidak, saudara. Tadi apa kata ayahanda? Kami ini orang Aceh, kami cinta bahasa Aceh. Keluar dari Kuala Simpang sudah stagnan. Itu bahasa orang tawaduk, rendah hati. Kalau bukanlah karena orang Aceh, maka orang Melayu tak paham Al-Quran. Betul? Kenapa betul? Kalau bukan karena orang Aceh, orang Melayu tak paham Quran, karena yang merubah terjemah bahasa Arab yang pertama menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Itulah yang menulis kitab bernama Terjuman Al-Mustafid. Apa nama kitabnya? Terjuman Al-Mustafid, diterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Itulah terjemahan pertama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang menulis kitab fikih sekarang orang-orang tua kita dulu baca kitab fikih. Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, kitab syarah ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Asli kitab matannya berjudul As-Siratul Mustaqim yang ditulis oleh Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana? Aceh. Namanya diabadikan UIN Ar-Raniri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Dua sudah dijaga oleh Sirul Muqtadin. Pertama, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, fikihnya mazhab Syafi'i. Yang ketiga, akhlak. Akhlak ini penting apa tak penting? Penting.
Ustaz Somad berani membelakangi abu-abu tengku yang ada di belakang. Sebelum saya maju tadi, saya sudah angkat tangan dulu. Dan mereka semua mengangguk. Tadi saya tengok, andai ada di antara mereka tadi waktu saya angkat menggeleng, maka saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-adab fauqal ilmi. Mana lebih tinggi, ilmu apa adab? Adab. Adab. Makanya Allah tak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad tahajudmu sampai kakimu bengkak. Ya Muhammad istighfarmu 100 kali. Ya Muhammad hajimu. Yang ada ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu, makanya yang paling sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, akhlaknya yang paling baik. Alhamdulillah, di Sirul Muqtadin ibu-ibu diajarkan berakhlak baik. Bo, kata guru-guru. Bo, kata abu-abu, berakhlak bo. Jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak keli 3 inci, jangan pakai celana jeans sampai paha menjerit minta tolong. Makanya ibu-ibu yang sudah ikut pengajian, suaminya bersyukur, alhamdulillah. Sekarang banyak istri-istri tak berakhlak. Di depan suami orang bersolek macam artis, di depan suami sendiri macam hantu. Tapi karena dia dididik, kenapa perempuan yang paling banyak? Ustaz, kami sedih karena katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak masuk neraka perempuan, betul? Tapi yang paling banyak masuk surga juga perempuan. Dan yang paling banyak pengajian juga perempuan. Itulah maka disyariatkan Ustaz ini ujungnya tak enak. Dikatakan perempuan paling banyak masuk neraka karena memang makhluk yang paling banyak di neraka paling banyak karena dia melakukan perbuatan maksiat. Di surga juga perempuan paling banyak karena memang perempuan diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Ummuka, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abu. Bapak cuma 1, ibu dapat 3. Kenapa? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Kalau ada bapak ingin dapat yang 3, cobalah yang 3. Saya ingin dapat 3 Pak Ustaz, balik dari sini beli kelapa, ikat di perut 9 bulan sekolah. Saya ingin melahirkan Pak Ustaz, beli jeruk, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Ingin menyusukan anak, coba. Ustaz dah pernah nyoba? Udah saya tes. Waktu anak saya umur 1 tahun, saya letakkan. Tak mau dia. Tahu dia membedakan, lain ini gitu. Oleh sebab itu maka jangan sepelekan perempuan. Itu tenda-tenda bisa tegak berdiri kokoh. Kenapa? Karena ada tiang. An-nisa, perempuan. Imadul bilad, perempuan itulah tiang negeri. Aceh akan baik kalau perempuan-perempuannya sudah ikut pengajian, insyaallah. Amin. Perempuan yang baik mengandung anak sambil masak sarapan pagi berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang anak di dalam, tenang pula laki. Sekarang perempuan sambil masak yang dinyanyikannya disambung sama laki. Nama anak pertama Amitabh Bachchan, nama keluarga Bollywood. Nanti dibangkitkan di akhirat
Orang dibangkitkan di padang mahsyar, siapa yang paling dia cintai? Jangan heran nanti di akhirat banyak ibu-ibu yang bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri K-pop Korea. Siapa ini? Perempuan yang belum ikut pengajian Sirul Muhtadin. Tapi orang-orang yang sudah ikut pengajian Sirul Muhtadin bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, jamaah dari PD. Tengok sebelah kanan, jamaah dari Banda Aceh. Tengok ke depan, para abu, para abi. Mudah-mudahan kita disatukan di surga bersama para ulama.